Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang lanjutan tugas besar struktur beton 1, yaitu di bab 3 tentang perencanaan plat. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan plat, mari disimak videonya. Perencanaan plat. Sebelumnya dapat diketahui bahwa sistem penulangan plat itu ada dua, yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Berdasarkan denah lantai yang kita ingin desain plat dan baloknya, kondisi plat ini hanya ditumpu di kedua sisi, hingga sistem penulangan plat ini adalah plat satu arah. Kita lihat gambarnya, ini denahnya. Plat ini hanya ditumpu di kedua sisinya saja, bukan terjepit di kedua sisi. Namun dia bukan terjepit di keempat sisi, dia hanya ditumpu di kedua sisi, sehingga sistem penulangannya adalah plat satu arah. Adapun perencanaan plat adalah sebagai berikut. Analisa struktur. Tahap analisis struktur pada plat satu arah mengacu pada SNI 2847/2019 adalah sebagai berikut. Untuk beban-beban yang bekerja pada plat ini adalah beban hidup dan beban mati. Beban hidup yang bekerja pada plat yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan perpustakaan adalah sebesar 7,18 kN per meter persegi. Beban mati tambahan yang dalam hal ini berupa langit-langit, mekanikal, elektrikal, partisi, dan lain sebagainya sebesar 0,79. Sedangkan berat sendiri plat dihitung sebagai berikut. Berat volume beton bertulang dikali dengan tebal plat. Jika kita menggunakan satuan kilonewton per meter kubik, maka berat plat beton bertulang adalah 23,5 kilonewton per meter kubik. Dikali dengan tebal plat, jika tebal plat kita adalah 175 mm, maka tebal platnya adalah 0,175 meter. Didapatlah berat plat 4,1 kN per meter persegi. Maka beban mati yang bekerja pada plat adalah berat sendiri plat ditambah dengan beban mati tambahan. Selanjutnya, dikarenakan plat hanya menahan beban gravitasi, yaitu beban mati dan beban hidup saja, maka kombinasi beban yang digunakan adalah 1,4 dl dan 1,2 dl ditambah 1,6 ll. Selanjutnya, lakukanlah perhitungan sesuai besar beban yang bekerja pada plat tersebut. Selanjutnya, pola beban. Berdasarkan pasal 6.4.2 SNI 2847/2019, pola beban hidup terfaktor untuk plat satu arah dan balok adalah sebagai berikut, yaitu momen ultimate maksimum positif di dekat lapangan dan diberikan pada bentang secara berselang-seling. Yang kedua, momen ultimate maksimum negatif pada tumpuan hanya diberikan pada bentang yang bersebelahan. Sedangkan beban mati terfaktor diberikan sepanjang bentang. Untuk memperjelas statement ini, maka diperlihatkanlah gambar 3.1.
Untuk kondisi beban hidup terfaktor yang pertama, yaitu untuk menentukan momen ultimate maksimum, maka beban atau pola beban dari beban hidup itu diletakkan berselang-seling. Namun jika untuk menghitung momen maksimum negatif, maka dia diletakkan pada bentang yang bersebelahan. Jadi untuk pola beban yang disyaratkan oleh SNI 2847 2019 adalah seperti gambar ini. Jadi nanti untuk laporan kalian, maka kalian akan menggambarkan hal ini juga di dalam laporan. Selanjutnya, dari pola beban ini kita hitung kekuatan momen dan geser perlu. Menghitung kekuatan momen perlu berdasarkan pola beban yang diizinkan coach sebagai berikut. Dikarenakan plat kita ini ada plat cantilever di ujungnya, maka ada kondisinya ujung bebas. Nah, kalau cantilever di ujung yang bebasnya, itu momennya adalah 0. Kemudian untuk tumpuan eksterior sini, itu ada rumus momennya. Jadi kita buat tumpuan eksterior, ini lapangan pertama, tumpuan kedua, lapangan kedua, dan seterusnya. Untuk menentukan rumus momen ultimate-nya, bisa digunakan buku bantu dari ACI seperti berikut di tabel B5. Untuk penentuan momen dan geser untuk balok menerus, untuk balok dan plat satu arah menerus. Jadi untuk rumusnya kita bisa melihat gambar di sini yang sudah diberikan oleh ACI rumusnya. Ini berguna untuk plat satu arah dan balok menerus. Nah, jadi nanti kalian gunakanlah angkanya ini. Dicontohkan untuk tumpuan eksterior di sini ya. Berarti kita lihat kondisinya kira-kira yang seperti ini. Nah, inilah tumpuannya. Berarti momennya ini. Kalau untuk plat, kita melihat satu aja, bukan kiri dan kanan. Kalau untuk kiri kanan ini balok. Jadi bisa saja tulangan momen negatif yang sebelah sini dan sebelah sini itu beda. Nah, jadi kalau untuk plat, kita ambil yang nilai terbesar, berarti yang ini ya. Nah, berarti untuk tumpuan eksterior itu menggunakan rumus yang minus WLA per 10 LA kuadrat ya. Nah, untuk W ini adalah beban terfaktor per satuan panjang. Berarti misal kilonewton per meter. Nah, itu satuannya ya, jangan sampai salah. Karena tadi satuan beban kita itu kilonewton per meter persegi, maka itu perlu dijadikan per meter dahulu, yaitu dikalikan dengan lebar plat yang terbebani. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jadi kita melihat plat itu arah sini yang kita desain. Jadi kita desain yang tengah sini. Nah, berarti beban itu seluasan ini. Seluasan ini. Dia seluasan ini. Seluasan ini berarti yang membebani.
Nah, dia yang membebani itu seluasan ini kira-kira. Aduh, miring. Maksudnya enggak miring ya. Nah, jadi itu seluasan ini. Nah, berarti karena ini sebuah bidang luas, maka dia masih persatuan luas, tapi di dalam rumus tadi itu harus persatuan panjang. Sehingga kita kalikanlah dengan lebar ini. Lebar di sini adalah jarak antar balok, yaitu 6 meter. Nah, jadi untuk W-nya ini itu harus dijadikan per meter dahulu dengan dikalikan jarak antar balok. Itu untuk menghitung momen ultimate. Kemudian diteruskan hingga ke tumpuan yang akhir di sini. Nah, selanjutnya, oh iya, untuk pelat ini itu kita anggap dia terjepit elastis, sehingga di ujung sini itu nilainya juga 0, sama dengan ujung bebas. Seperti dia ini sendi, tapi sendinya tuh dia ini perletakannya bukan jepit, namun sendi yang jika dia perletakannya menerus, maka dia berperilaku juga seperti jepit. Nah, kira-kira seperti itu. Sendi elastis, ya gitulah. Kemudian setelah kalian menghitung nilai momen pada tiap titik, tiap tumpuan dan lapangan. Nah, kalau di lapangan itu momen yang positif, pakailah rumus juga yang ini. Yang ini di bawah sini berarti. Atau ini. Lihat bentuk tumpuannya. Oke. Kalau ujung, karena dia elastis tadi, ujung sebelah kanan dari denah kita itu maka yang ini. Nah, kalau tengahnya bisa sama ya. Kalau tengah pakai yang ini. Bukan ujung yang pakai yang ini, tapi ujung kanan pakai yang ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah dihitung, tabelkanlah nilai tersebut. Kemudian gambarkan diagram momennya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini yang untuk momen negatif maksimum. Ini untuk yang momen positif maksimum. Kemudian masukkan angka-angkanya. Selanjutnya, kuat geser perlu. Untuk kuat geser perlu, itu juga menggunakan rumus dari buku panduan yang diberikan oleh Aci tadi. Itu rumusnya yang ini. Nah, yang ada gambar ini, simbol ini adalah simbol gaya geser. Dia ada di sebelah kiri dan kanan, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Jadi jika kita katakan ini titik A, maka kita sebut ini tumpuan A kanan. Misal ini B, ini tumpuan B kiri, ini tumpuan B kanan. Nah, gitu kita asumsinya ya. Jadi untuk itu, menghitung kekuatan geser perlu berdasarkan pola beban yang diizinkan code sebagai berikut. Ujung bebas ya pasti tidak ada gaya geser, maka nilainya 0 kilonewton meter. Nah, untuk tumpuan A yang di sebelah kiri, nah misal ini ya, ini kan tumpuan kita ada kiri ada kanannya. Kita lihat gaya gesernya, karena ujungnya itu bebas, dia pakai rumus gaya lintang atau gaya geser pelat cantilever. Di sini mungkin tidak tertera, nanti kita cek lagi bagaimana rumusnya. Nah, kalau untuk yang tumpuan kanan, tumpuan A kiri, nah tumpuan A kiri kan itu berarti di sini ya, masih cantilever. Cantilever itu gaya gesernya berarti
kalau dia bebannya beban merata, berarti beban meratanya harus kita kalikan L, berarti W dikali L. Ya itulah di sini dia, W dikali L, itulah besar gaya gesernya. W dikali L dapatlah gaya kan, ya gitu. Kemudian untuk tumpuan A kanan, berarti yang sebelah sini, kita lihat gambarnya, itu berarti kira-kira dia kan dianggap sendi ya. Berarti ini kan sama semua ya rumusnya ya. Berarti kalau yang agak dekat ujung itu ini dia. Berarti ini yang A, ini yang A. Kemudian ya pakai yang ini per 2, WLN per 2. Pakai WLN per 2 semua. Kalau di ujung di gambar ini yang sebelah sini, baru kita pakai rumus yang 1,15 itu. Gitu. Mungkin nanti dicoba dahulu, jika ada kesulitan dalam menentukan rumusnya bisa di komen atau kita diskusi di grup. Oke. Kemudian setelah hasil gaya geser didapat, buatlah tabelnya juga dan gambarkan diagram gesernya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Dimasukkan angka-angkanya. Ini tadi yang untuk gaya geser plat cantilever, kemudian tumpuan kanan A, tumpuan B kiri yang ini, tumpuan B kanan yang ini, tumpuan C kiri yang ini, tumpuan kanan C yang ini, dan seterusnya. Oke. Nah, dari gaya geser dan momen dicari mana yang maksimum. Itulah jadi nanti momen perlu kita, momen maksimum, momen maksimum negatif perlu, momen maksimum positif perlu, dan gaya geser perlu. Itu digunakan untuk desain, momen desain dan geser desain.